Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti berharap menjadi manusia unggul. Bermimpi keluarga kita juga menjadi keluarga unggul. Pertanyaannya adalah, apa kriteria manusia unggul itu? Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Membangun manusia unggul dalam perspektif Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kok dalam perspektif Al-Quran? Karena dalam kehidupan kita banyak di antara manusia atau di antara kita menilai keunggulan seseorang, keunggulan keluarga sering menilai dengan variabel-variabel dunia. Dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan tampilannya, gantengnya, cantiknya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menyampaikan kepada kita kriteria manusia unggul, kriteria keluarga unggul, kriteria masyarakat bangsa yang unggul. Al-Imam seorang ulama terkenal, ya, menyampaikan kepada kita bahwa tahapan manusia unggul itu melalui dua tahap. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita, inna kamalal insan, sesungguhnya kesempurnaan dan keunggulan manusia melalui dua tahap. Apa itu? Yang pertama, keunggulan seseorang adalah dilihat dari tahapan yang pertama yang disebut dengan salihun li nafsihi, saleh untuk dirinya. Beliau mengatakan rahimahullah, seseorang saleh untuk dirinya ditandai dengan dua sifat, dibangun dengan dua pilar. Apa itu? Yang pertama adalah al-iman, dengan iman. Yang kedua dengan amal saleh. Bapak-bapak, ibu rahimahullah, jadi kebaikan dan kesolehan seseorang untuk dirinya, manakala ia menjaga dan kemudian berusaha untuk muhafadzah
dan meningkatkan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kita manusia yang beriman kepadanya, itu sesungguhnya dengan sendirinya kita memiliki keunggulan. Karena kebaikan seseorang, kebaikan hamba Allah di sisi Allah di antaranya dilihat dari sisi keimanannya. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba budak yang beriman jauh lebih baik daripada orang musyrik meskipun seluruh dunia mengaguminya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan keimanan ini adalah sesuatu yang harus kita sadari, ia mengalami fluktuatif. Bisa naik, bisa juga apa Bu? Bisa juga turun. Bisa naik, bisa turun. Maka kewajiban kita untuk senantiasa menjaga agar grafik keimanan ini senantiasa stabil dan bahkan meningkat. Maka puasa Ramadan salah satunya tujuannya adalah untuk meningkatkan grafik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang iman, maka kita tidak boleh terpasung dengan definisi yang mayoritas masyarakat sering mendefinisikan iman hanya sebatas keyakinan. Iman itu oleh sebagian orang dianggap yakin saja, percaya. Lah, kita tidak ingin terjebak dengan pemahaman itu. Sebagian orang menganggap iman itu hanya membenarkan dalam hati saja, yakin saja. Sebab kalau iman hanya dimaknai yakin saja, saya ingin tanya, Iblis laknatullah alaih yakin gak bahwa Allah Rabbul Alamin? Allah adalah Tuhan yang menciptakannya, yakin gak? Yakin. Iblis meyakini itu. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita. Salah satu alasan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kenapa? Dia menyombongkan diri, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa? Dia mengatakan kepada Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ungkapan iblis ini sebagai argumentasi tidak mau sujud kepada Nabi Adam menunjukkan bahwa iblis meyakini Allah adalah Al-Khaliq. Allah adalah Sang Pencipta. Iman dia bahwa Allah yang menciptakannya. Yakin dia. Orang-orang musyrik Mekah itu jangan dikira mereka tidak yakin bahwa Allah sebagai yang penciptaan mereka. Al-Quran juga menceritakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawabnya? La yaqulunna Allah. Maka pasti ia akan mengatakan Allah. Fir'aun. Bu, kenal Fir'aun Bu? Pernah ketemu? Fir'aun, apakah ia tidak yakin, tidak percaya bahwa Allah yang menciptakannya? Yakin. Apa ayatnya? Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Fir'aun dan pendukungnya jahadu, juhud, ingkar, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Padahal hatinya yakin. Tapi kenapa kemudian tetap tidak mau menyembah Allah? Zulma wa 'uluwan. Karena kezaliman dari kesombongannya. Sampai kemudian mengaku dirinya adalah ana rabbukumul a'la, Tuhan. Jadi karena itu,
kita jangan terjebak dengan memaknai iman hanya sebatas yakin. Oleh karena itu, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu adalah at-tasdiq bil jinan, wal qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati, mendeklarasikan, mengucapkan dengan lisan, dan kemudian membuktikan dengan arkan, amal perbuatan. Orang munafik iman gak? Yakin gak bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai utusan Allah? Yakin. Jangan dikira orang munafik juga tidak yakin. Dia yakin. Yakin bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai utusan Allah. Yakin dia. Dan mereka menyampaikan itu hanya sebatas yakin dan lisan saja. Apa dalilnya? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepada Muhammad orang-orang munafik, mereka mendeklarasikan hebat, mengatakan kami bersaksi, berjanji, bersumpah bahwa engkau adalah utusan Allah. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah Maha tahu bahwa engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersumpah, bersaksi bahwa mereka adalah dusta. Kenapa? Karena iman orang munafik hanya dipahami sebatas lisan. Retorikanya luar biasa, bahasanya luar biasa, mendeklarasikan syahadat di depan Rasulullah SAW, tetapi ia tidak sampai kepada meyakini dalam hati. Maka tentu yang kita maksud dengan iman tadi sebagai pilar pertama yang menghantarkan kepada keunggulan seorang, bukan iman ala iblis, juga bukan iman ala orang munafik, tetapi iman yang berangkat dari sebuah keyakinan dari hati, diucapkan dengan lisan, dan kemudian dipraktekkan, ditunjukkan dengan perbuatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyadari bahwa iman ini fluktuatif, maka Rasulullah SAW selalu menasihati para sahabatnya untuk selalu memperbarui keimanan, tajdidul iman. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian, perbaruilah iman kalian. Mereka heran. Keheranan ini ditunjukkan dari pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kaifa tujaddid imanana? Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbarui keimanan kami? Kami kan sudah beriman. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah kalian iman kalian dengan la ilaha illallah. Artinya, perbaruilah iman kalian dengan senantiasa meningkatkan intensitas zikir kalian kepada Allah. Perbaruilah iman kalian dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Salat tarawih, tilawatul Quran, kehadiran kita dalam majlis seperti ini bagian dari tajdidul iman. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, pertanyaannya, kalau orang sudah merasa dan mengatakan dirinya sebagai orang mukmin, iman, kalau hanya sebatas iman saja, apakah sudah sempurna? Al-Quran sering menyampaikan kepada kita, iman itu harus dibarengi dengan amal, dibarengi dengan amal soleh. Orang tidak bisa membanggakan, saya meskipun gak sholat gini-gini mukmin loh. Saya meskipun gak puasa Ramadan seperti kalian, tapi gini-gini saya itu mukmin loh. Apakah bisa terima alasan itu? Lah, sama sekali tidak bisa diterima. Oleh karena itu, orang untuk sampai kepada kesempurnaan dan keunggulannya, salihun li nafsihi, ditandai dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Tidak bisa seorang membanggakan dirinya sebagai mukmin
tetapi tidak diterjemahkan keimanan itu dalam amal soleh. Makanya ada rukun iman, kemudian ada rukun Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Lalu tahapan yang kedua, apa? Nafi'un li ghairihi, bermanfaat untuk orang lain. Orang kalau sudah mukmin kemudian rajin beramal soleh, berhenti sampai di sini, itu dalam perspektif Al-Quran belumlah menjadi manusia unggul. Ada keluarga mukmin, kemudian sudah rajin sholat, rajin puasa, berhenti sampai di situ, itu dalam perspektif Al-Quran belum dikatakan sebagai keluarga unggul. Oleh karena itu, untuk mencapai keunggulan dan kesempurnaan seseorang, ia harus melalui tahap kesempurnaan yang kedua. Apa itu? Nafi'un li ghairihi, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Harus memiliki nilai kebergunaan bagi orang lain. Dan ini yang harus kita bangun. Sebab banyak mayoritas, banyak masyarakat kita yang berpandangan bahwa saya kalau sudah beriman dan sudah rajin sholat, cukup. Masalah lingkungan saya seperti apa, itu urusan mereka. Masalah ada perjudian, ada perzinahan, ada narkoba di sekitar saya, itu bukan urusan saya. Bagaimana dengan kehidupan tetangga saya, bagaimana dengan masyarakat saya, mau rusak, mau apa, itu urusan mereka. Apakah bisa sempurna manusia seperti itu? Lah, sama sekali tidak. Oleh karena itu, tahapan yang kedua kata Al-Imam Ibnul Qayyim adalah nafi'un li ghairihi. Dia harus memiliki nilai kebergunaan bagi orang lain, sebagaimana tadi memiliki nilai kebergunaan bagi dirinya. Ini penting Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, karena sesungguhnya seluruh amal ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, ibadah apapun, ibadah makhluk yang Allah wajibkan kepada kita, sholat, termasuk puasa, zakat dan lain sebagainya, semua itu ternyata kesempurnaannya, sekali lagi, kesempurnaannya sangat ditentukan sejauh mana amal ibadah itu memiliki dampak sosial yang positif bagi kehidupan kita. Memiliki dampak sosial yang positif bagi kehidupan kita. Apa dalilnya? Banyak ayat Al-Quran. Salah satunya adalah ayat dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Rukuk kita, sujud kita, ibadah kita kepada Allah, termasuk puasa Ramadan dan lain sebagainya, ternyata semua itu belum sempurna kalau ibadah-ibadah ini tidak mampu menjadikan kita waf'alul khairah, menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang produktif dalam memproduksi kebajikan dan kebaikan yang dirasakan oleh lingkungan sekitar kita, oleh keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan orang-orang sekitar kita. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Artinya apa? Keberuntungan, ukuran sukses dan tidaknya kita dalam menjalani kehidupan ini, ternyata keberhasilan dan kesuksesan ibadah kita itu sejauh mana ibadah yang kita jalankan mampu memberikan dampak sosial yang positif bagi kita. Makanya nafi'un li ghairihi. Karena itulah Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis sahih. Kebetulan ini ada hubungannya dengan ibu-ibu kaum perempuan. Tapi sebenarnya ini berlaku juga untuk laki-laki.
Mari kita lihat apa Rasulullah SAW pernah dilapori. Ya Rasulullah, kenapa ada seorang wanita rajin sholatnya? Jangankan yang fardu, yang sunnah pun dilahapnya. Ngerti dilahap ya? Dilahapnya. Tapi ada tapinya. Biasanya tapi itu enak apa gak enak tuh? Tapi ia suka menyakiti orang lain dengan mulutnya, dengan perbuatannya. Dengarkan apa jawab Rasulullah SAW. Hiya finnar, dia pantas untuk masuk neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena ternyata ibadahnya kepada Allah hanya untuk kepentingan dirinya dan sama sekali tidak memberikan dampak sosial yang positif. Hiya finnar, dia pantas masuk neraka. Agaknya Bu, ada orang yang menyiksa kucing masuk mana? Karena ternyata tidak memiliki kebergunaan bagi alam semesta, termasuk binatang. Sebaliknya kemudian Nabi ditanya lagi, ya Rasulullah, ada seorang wanita kelihatannya biasa, rajin sholat, tapi bersamaan dengan itu ia baik dengan orang lain, selalu menjaga lisannya. Apa kata Nabi? Ia bil jannah, dia pantas masuk surga. Dan inilah yang harus kita bangun. Islam itu indah. Seorang muslim juga harus menampilkan keindahan Islam. Nabi SAW dalam hadis sahih, dalam kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya, pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul Islamu afdal? Ya Rasulullah, Islam seperti apa sih yang paling afdal? Dalam bahasa versi redaksi yang lain, ayyul muslimu khair? Muslim seperti apa sih yang paling baik itu? Apa jawab Rasulullah SAW? Al-muslimu, muslim yang terbaik, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu ketika orang-orang Islam lain aman, nyaman, tentram dari gangguan lisan dan dari gangguan tangan. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan versi lain, bahasanya lebih universal. Bahasanya tidak muslimun, ini kan muslim. Beliau menyampaikan man aminahun nas, yaitu ketika manusia, lebih universal. Bisa lintas agama, apapun etnis agamanya, merasakan aman dengan keberadaannya. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu, kalau setiap muslim mengamalkan ini, kehidupan kita damai, sejahtera, aman atau ribut? Tentu akan damai, aman, nyaman. Begitulah Islam. Dan ini terkait dengan nafi'un li ghairi, bermanfaat untuk orang lain, ditandai dengan sejauh mana ibadah yang kita lakukan ini ternyata melahirkan kebaikan-kebaikan dan semangat untuk menularkan melalui perbaikan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kalau kita membaca tentang solat yang hakiki itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah bagi pelakunya yang melaksanakan dengan baik dari perbuatan keji dan munkar. Harusnya kalau mayoritas masyarakat Indonesia sholat, kriminalitas semakin banyak atau semakin mengecil? Semakin banyak atau semakin berkurang? Harusnya berkurang. Kenapa? Karena banyak orang menjalankan ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi tidak mau atau tidak mampu untuk menghayati. Padahal kesempurnaan sholat ini sangat ditentukan sejauh mana sholat ini juga memberikan dampak sosial, sehingga keberadaannya dikurang. Maka ada yang sholat pulang dari masjid bawa sandal atau sepatu orang lain. Ada yang sholat, selesai sholat menandatangani sesuatu yang bukan miliknya. Ada yang habis sholat kemudian korupsi. Ada yang habis sholat kemudian makan yang haram. Kenapa? Berarti ibadahnya belum mampu memberikan dampak sosial yang positif.
Maka nafil ghairi ditandai dengan apa? Nafil ghairi ditandai dengan semangat untuk menularkan kebaikan. Ketika kita meyakini kebenaran Islam, kemudian kita nikmati dan kemudian kita amalkan, praktekkan, jangan berhenti sampai di situ. Tetapi kesempurnaan ini harus kita tandai, kita buktikan dengan menularkan kenikmatan dalam berislam ini kepada orang lain. Caranya dengan semangat untuk berdakwah, aktif berdakwah. Maka nafiyul li ghairihi ditandai dengan dua pilar utama. Apa itu? At-tawasau bil haq wat tawasi bis sabr. Yaitu ditandai dengan semangat untuk menularkan kebaikan, mengajak orang untuk berpegang teguh kepada kebenaran, dan kemudian ditandai dengan sabar. Inilah sesungguhnya yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian diajarkan kepada para sahabat, dan kemudian diajarkan kepada seluruh umatnya. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, apakah selama ini kita membaca di dalam sirah nabawiyah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, kemudian beliau nikmati sendiri, menutup pintu rumahnya rapat-rapat untuk diamalkan sendiri dengan istri dan anaknya, keluarganya saja? Lah. Tetapi apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada masyarakatnya. Kenapa? Karena begitulah kesempurnaan. Dan sahabat radhiyallahu anhu juga demikian. Mereka menerima dari Rasulullah SAW kebenaran itu, meyakini, mengamalkan, dan kemudian mereka juga semangat untuk menularkan kepada orang lain. Dan begitu seterusnya sampai tersebar luaslah Islam ini. Jadi nafil ghairi menjadi penting, dan itu ditandai dengan semangat untuk menularkan kepada orang lain. Maka keterlibatan kita untuk masuk dalam gerakan perbaikan adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa ditawar-tawar. Jika jujur kita ingin bahagia dunia akhirat, keterlibatan kita, support kita, kontribusi kita untuk penyebaran dakwah adalah sebuah keharusan. Jika jujur kita ingin diri kita, keluarga kita menjadi manusia atau keluarga unggul, tidak bisa ditawar-tawar. Disinilah mengapa kemudian Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayat. Dan hakikatnya seorang muslim adalah dai. Maka tawasi bil haq. Dan yang kedua, pilar untuk menggapai kepada nafil ghairi at-tawasi bis sabr. Artinya apa? Bahwa proses ini memerlukan kesabaran. Hidup ini tidak akan pernah berhasil kalau nggak sabar. Betul Bu? Betul Bu? Kita tidak akan menjadi ibu yang salihah, tidak akan menjadi ibu yang baik kalau kita tidak sabar. Betul Bu? Kita tidak akan mampu membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalau kita tidak pernah memiliki sabar. Nah, bapak-bapak juga tuh, bapaknya tuh. Nah, tapi selama ini bapaknya nggak sabar rupanya. Jadi diperlukan kesabaran, kesabaran seorang suami, kesabaran seorang istri, kesabaran kedua pihak, kesabaran semua. Gak usah jauh-jauh bapak-bapak ibu, dalam urusan dunia saja. Coba bayangkan kalau kita bekerja untuk mencari maisha, kita tidak sabar, kira-kira berhasil apa tidak? Nah, tidak akan pernah. Anak-anak kita tidak akan pernah berhasil kalau tidak sabar. Perlu waktu panjang. Proses menuju keberhasilan, kesuksesan, keunggulan perlu waktu panjang. Dan begitulah yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah setelah para sahabat. Mereka menjadi manusia besar, manusia-manusia unggul. Di antaranya mereka memiliki modal sabar. Bayangkan kalau Rasulullah SAW waktu mengajak kaumnya untuk ibadah kepada Allah tidak sabar, barangkali kita tidak akan duduk di sini. Barangkali kita tidak akan pernah mengenal Islam. Keberhasilan Rasulullah menyebarluaskan Islam, mengeluarkan umat manusia dari zulumat beragam kegelapan menuju cahaya Islam, di antaranya juga
karena beliau memiliki modal sabar. Saya yakin kesabaran para pendiri Iqra inilah yang kemudian menjadikan Iqra ini kemudian berkembang dan terus berkembang. Dan terus kita bangun Iqra ini dengan kesabaran, keistiqomahan kita, insya Allah kemudian kita akan bisa mewariskan kepada anak cucu kita jauh lebih baik. Dan akhirnya Islam semakin berkembang dan dakwah ini semakin banyak bisa dirasakan, sehingga keberadaan Iqra dan kontribusinya semakin dirasakan oleh komunitas Muslim Indonesia di belahan bumi Allah di Australia. Jadi kalau tidak sadar, Bapak-bapak Ibu tahu Sahih Bukhari. Pernah dengar Sahih Bukhari, Bu? Apa itu, Bu? Makhluk apa itu? Kitab Sahih Bukhari itu kata para ulama kitab yang terbaik di jagat raya setelah Al-Quran. Karena rujukan Islam kita ada dua, Quran dan Sunnah. Kitab Sunnah yang terbaik Sahih Bukhari. Telah disepakati semuanya sahih. Tidak ada yang perlu diragukan. Bapak-bapak Ibu tahu berapa lama Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari sehingga menjadi kitab terbaik di jagat raya ini setelah Al-Quran? Berapa lama? 16 tahun. Berapa lama? 16 tahun. Kita untuk menghatamkannya nggak perlu 16 tahun sebenarnya, tapi kita nggak pernah hatam. Saya punya kajian pekanan Sahih Bukhari sampai sekarang sampai pada hadis ke 800. Padahal isinya ada 7.275. Nggak tahu hatamnya kapan. Artinya apa? 16 tahun akhirnya menjadi kitab yang terbaik di jagat raya setelah Al-Quran, menjadi rujukan umat. Dan kita banyak mengerti agama melalui sunnah Rasulullah SAW. Di antara yang referensinya adalah kitab sunnah. Jadi oleh karena itu diperlukan sadar. Kedatangan kita ke sini juga bermodalkan sadar. Duduk sebentar seperti ini juga modal sadar. Coba kalau setiap pengajian seperti ini ngantuk terus, kira-kira dapat ilmu nggak? Maka perlu sabar menahan ngantuk. Telepon terus. Iya. Atau WhatsAppan terus, sibuk dengan zikirnya WhatsApp. Tapi kita harus mencatat itu. Jadi Bapak-bapak Ibu rahmatullah, sabar. Insya Allah kesabaran ini akan membuahkan hasil. Tidak ada kesuksesan tanpa kesabaran. Tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran. Saya sering bicara kepada anak-anak kita, anak-anak kader kita, Masya Allah. Kita sering sampaikan, harusnya mereka itu jauh lebih hebat daripada kita. Harusnya mereka jauh lebih hebat daripada kita. Kenapa? Karena mereka hidup di masa orang tuanya memiliki fasilitas dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita kecil dulu gak ada handphone, betul? Gak ada komputer. Belajarnya masih pakai lampu toplet atau teflon ya? Teflon atau toplet. Harus dipompa dulu. Sekarang Masya Allah listrik. Dulu abinya masih masakin, dimasakin mertuanya. Sekarang Masya Allah anak-anak kita semua fasilitas ada. Harusnya mereka jauh lebih hebat daripada kita. Harusnya mereka jauh lebih pintar daripada kita. Betul? Nah, oleh karena itu ini yang harus kita semangati. Dan itu diantara yang perlu kesadaran. Bapak-bapak juga ya. Nah, bapaknya juga perlu sadar. Jadi Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, tidak akan pernah ada keberhasilan tanpa kesabaran. Nah, disinilah penting. Nah, apa pijakan materi ini adalah ayat dan surat yang tadi saya baca, surat Wal-'Asr. Surat Wal-'Asr yang sangat pendek sekali, hanya 3 ayat. Tapi kata Sayyid Qutb rahimahullah, ini menggambarkan tentang manhaj min minhajil hayat. Dengan 3 kata, dengan 3 ayat, tetapi cakupannya luar biasa. Menggambarkan tentang pedoman hidup. Kunci keselamatan, kunci keberhasilan. Tidak ada di antara kita yang mau rugi.
Dan kalau ingin selamat dari kerugian, kuncinya ada di sini. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Begitu pastinya kerugian itu akan didapat oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala sampai perlu mendatangkan dua kata penegas. Dua huruf taukid. Innal insana, sesungguhnya pasti. Lam itu juga min huruf taukid. Lafi khusrin. Kemudian didatangkan dalam bentuk isim nakirah, lafi khusrin. Allah tidak mengatakan innal insana lafil khusr pakai alif lam, tapi lafi khusrin. Artinya apa? Allah ingin menegaskan sesungguhnya manusia pasti benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian apapun. Kerugian dalam kehidupan rumah tangga, kerugian dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kerugian dalam pendidikan, apa saja akan rugi. Dan dikecualikan yang akan selamat dari kerugian itu hanya orang yang memiliki 4 sifat tadi. Illadzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini yang tadi kata Imam Ibnu Qayyim, iman dan amal soleh adalah 2 pilar yang membangun salihun li nafsihi, kesolehan untuk dirinya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 2 pilar ini adalah membangun nafi'un li ghairihi, yaitu kebergunaan bagi orang lain. Maka Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, saking agungnya, hebatnya, luar biasanya surat ini yang pendek hanya 3 ayat, tetapi cakupannya luar biasa. Pilar-pilar kemenangan, pilar-pilar kebahagiaan, pilar-pilar kesuksesan ada semua di situ. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti dikutip oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan surat ini, mengatakan, "Lau lam tunzal ghair hadhihi surah lakafar." Kalau seandainya tidak ada turun surat lain kecuali surat ini saja, cukup untuk menjadi pedoman kita. Kalau seandainya tidak ada surat lain, surat Al-Quran jumlahnya berapa, Bu? Bapak? 114 surat. Kalau nggak ada surat yang lain, turun hanya 1 surat ini, cukup. Saking apa? Luar biasa cakupannya. Oleh karena itu saking pentingnya surat ini membaca surat ini menjadi syiar di antara para sahabat radhiyallahu anhu. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab hadisnya Al-Mu'jam. Beliau meriwayatkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika bertemu, kemudian ketika mau berpisah, satu sama lain saling mewasiati dengan membaca surat ini. Apa? Seakan-akan mereka ingin mewasiati, menasihati sahabatnya. Ingat, pulang ke rumah mau kemana saja, ingat, kalau mau selamat perhatikan 4 kriteria ini. Mereka tidak berpisah kecuali satu sama lain membacakan surat. Inilah kenapa kemudian banyak dalam majelis-majelis ilmu, kadang-kadang mari kita tutup dengan membaca surat Wal 'Asr dan doa kafaratul majlis. Karena dulu surat ini menjadi syiar di kalangan para sahabat untuk mengingatkan bahwa kalau kita ingin selamat dari beragam kerugian, ingin berhasil, ingin menang, ingin jaya, ingin sukses, maka iman, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga kita semuanya menjadi manusia-manusia unggul, keluarga kita menjadi keluarga unggul, dan akhirnya dari situ kemudian insyaallah masyarakat dan bangsa kita pun akan menjadi masyarakat dan bangsa yang unggul, berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzikrin alim. Sebelum ditutup silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz, yang saya tanyakan, apa hubungannya ketakwaan seseorang dengan akhlak atau adab
ibadah dahulu baru ilmu. Dan maaf Ustaz bapak-bapak, banyak kan yang saya pernah dengar Ustaz-Ustaz itu kalau nasihat atau dia kebanyakan tuh menuju ibu-ibu. Sedangkan tahu saya laki-laki lebih hobi. Dan alangkah enaknya gitu ya Pak, kita para ibu-ibu dan wanita, kita bawa-bapaknya tuh juga lebih sabar, nggak ibu-ibu aja lebih sabar, kebanyakan gitu Pak. Makanya saya bertanya sekarang karena lagi nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, nah, jadi sebenarnya dari awal semuanya ini untuk kita semuanya, insya Allah tidak ada mengkhususkan ibu dan seterusnya, tapi semuanya, dan kunci-kunci tadi adalah berlaku untuk semuanya. Makanya ayat-ayat tadi itu surat Al-Asr ini menggunakan redaksi jamak juga. Allah tidak mengatakan illal ladzi amana wa amila shalihat, tetapi menggunakan bahasa jamak semuanya. Padahal sebelumnya menggunakan kata insan, bukan an-nas. Allah tidak mengatakan innan nasa, tapi insan. Artinya memang perlu dibangun kerjasama semuanya. Nah, jadi sabar juga perlu kesabaran semuanya. Dan ingat ini, ketika menyampaikan kunci-kunci kebahagiaan tadi, Allah mengawali dengan apa? Bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan apa? Wal asr. Bersumpah dengan waktu. Maksudnya apa itu? Isyarat bahwa kunci-kunci kebahagiaan menuju keunggulan manusia keluarga ini itu juga perlu proses waktu. Jangan pernah bermimpi akan muncul dalam waktu yang sekejap dengan bim salah bim abracadabra. Makanya diperlukan kesabaran, istiqomah, perlu waktu. Nah, jadi bapak-bapak dari ibu semuanya ya. Nah. Baik, pertama apa? Apa hubungan takwa dan akhlak? Jadi begini, bapak-bapak ibu rahimakumullah. Ya. Akhlak itu kan produk, ya, output. Akhlak itu adalah output. Output dari apa? Output dari iman dan takwa itu. Maka orang aslinya kalau bertakwa kepada Allah, maka akan melahirkan perilaku yang baik. Ya. Makanya apa kata Nabi? Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada. Nah, produk dari takwa ini, kalau orang bertakwa betul, apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Kadang-kadang mungkin seperti telah kita jelaskan, orang bertakwa bukan orang yang suci, mungkin pernah salah, tapi langsung diikuti dengan kebaikan. Istighfar, taubat kepada Allah. Dan terakhir ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Apa artinya? Dimulai dengan ittaqillah, diakhiri dengan wa khaliqin nas. Artinya orang yang takwa yang hakiki, maka pasti akhlaknya baik kepada orang lain. Kalau ada orang merasa takwa, kok akhlaknya nggak baik, itu berarti hanya perasaan. Tapi takwa akhlak. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, apa? Takwa dan husnul khuluq, dua. Takwa dan akhlak yang mulia. Apa yang paling banyak memasukkan seorang manusia ke dalam neraka? Apa bu? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Lisan dan al-lisan dan kemaluan. Lisan dan kemaluan. Yang paling banyak memasukkan ke dalam surga takwa dan husnul khuluq. Jadi maka prosesnya adalah begitu. Iman dan kemudian iman ini terus diproses, diperbarui terus sampai kemudian menjadi takwa. Ya kadang-kadang dalam Al-Quran itu iman dan takwa itu kadang-kadang iman juga takwa, takwa juga iman. Tetapi ketika kata para ulama, ketika dua lafaz ini disandingkan bersama dalam satu ayat atau satu hadis itu punya nilai yang berbeda. Makanya ada ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Sudah beriman diperintah untuk
Nah, itu artinya kalau iman dan takwa ada dibahas dalam satu ayat, itu kata para ulama punya makna dan stressing berbeda. Berarti tidak semua orang yang beriman itu bertakwa, tapi kalau orang bertakwa berarti pasti beriman. Berarti takwa lebih tinggi. Karena orang sudah beriman diperintah untuk takwa. Ini yang oleh para ulama dikatakan sebagai kaidah. Sama juga iman dengan Islam. Iman dengan Islam. Kalau disebut Islam sendirian, itu juga iman. Iman sendirian juga Islam. Tetapi kalau disebut dalam satu ayat, dibedakan, disebut dua-duanya, punya makna yang berbeda. Itu kaidahnya adalah idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila berkumpul dalam satu ayat, itu punya makna yang berbeda. Apabila berpisah, disebut masing-masing punya makna yang sama. Makanya dalam surat surat Al-Hujurat ya. Qalatil a'rabu amanna. Al-Hujurat ya. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan amanna, kami beriman. Tapi apa? Ditegur oleh Allah. Qalatil a'rabu amanna, walakin qul aslamna. Oh salah, harusnya kalian mengatakan aslamna. Nah, amanna aslamna. Berarti punya stressing makna yang berbeda. Ini juga ada dalam hadis Jibril. Ketika Jibril datang menyerupai manusia, menemui Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ketika itu Jibril bertanya tentang apa? Tentang iman, kemudian tentang Islam, kemudian tentang ihsan. Berarti iman dan Islam karena disebut dalam satu hadis punya stressing makna yang berbeda. Oleh karena itu tadi takwa dan husnul khuluq seperti itu. Husnul khuluq adalah produk outputnya. Jadi orang yang bertakwa hakiki harusnya pasti melahirkan akhlak yang mulia. Kalau ada orang merasa takwa kok belum, akhlaknya yang mulia, berarti dia belum takwa hakikatnya. Nah, maka mudah-mudahan ya, kita bisa ya, menerjemahkan takwa itu dalam bentuk akhlak yang mulia. Allah. Ya Bu, silakan. Bapak ada? Ada lagi? Mana? Silakan. Ya, Bapak ada? Enggak. Enggak usah paksa. Ibu-ibu ada lagi, Bu? Cukup rupanya. Baik, kalau nggak ada, alhamdulillah. Oh ada, silakan, Pak Dede. Ada dua pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Yang pertama mengenai topik hari ini. Ya. Yang kedua pertanyaan simpanan saya. Boleh. Kalau pertanyaan simpanan nggak apa-apa. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama, Pak, tentang topik hari ini. Saya kira sangat menarik sekali tentang kriteria manusia unggul dari perspektif Islam, yaitu salihun lil nafsihi dan nafiul lil ghairihi. Saya pernah mendengar suatu hadis yang berbunyi seperti ini, mohon dikoreksi Pak. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan pertama mengenai kesahihan hadis yang pernah saya dengar, karena waktu pertama saya bertanya ke Pak Ustadz tentang betul ilmu minal mahdi tidak sahih. Jadi yang saya ingin tahu tentang kesahihan hadis ini, bagaimana sebenarnya bunyi hadis itu sebenarnya dalam bahasa Arab. Ya, karena tentu ada. Dan mungkin Pak Ustadz tahu bagaimana turunnya hadis tersebut, dan bagaimana implementasi dan apa yang harus kita lakukan. Apakah cukup dengan mewujudkan surat Al-Asri seperti yang Pak Ustadz sebutkan, yaitu amal soleh, beriman beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu yang pertama, Pak Ustadz. Yang kedua,
simpanan tadi. Tiket simpanan, benar. Jadi pada tanggal 1 Juli 2014 yang lalu pada ceramah Pak Ustadz yang kedua, itu Pak Ustadz menyebut tentang manusia tergajah, kalau masih ingat. Yeah. Kemudian yang tanggal 18 Juli 2 hari yang lalu mengenai kerusakan di muka bumi karena perbuatan tangan manusia. Di dua ceramah tersebut Pak Ustadz menyebut bahwa sakit yang dialami oleh kita sebagai manusia itu adalah suatu ujian, suatu bisa berupa azab atau kesalahan kita. Jadi merupakan sesuatu yang kita lakukan yang di masa lampau yang menyebabkan kita sakit, sepertinya begitu Pak. Bagaimana Islam menyikapi teknologi kedokteran modern yang menyebut bahwa penyakit itu bisa disebabkan oleh mikroorganisme patogen gitu, seperti bakteri, virus atau jamur. Misalnya kalau virus bisa menyebabkan penyakit flu, sering flu gara-gara virus gitu. Jadi bukan karena kesalahan kita gitu Pak. Kemudian atau bakteri, kita misalnya di Indonesia kita sering kena diare, itu gara-gara penyakit karena bakteri itu Pak. Misalnya Escherichia coli, salah satu jenis bakteri yang menyebabkan penyakit diare dan banyak lagi penyakit ini. Dan juga bisa disebabkan karena heredity. Heredity artinya karena faktor genetik. Seperti beberapa penyakit seperti hemofilia, yaitu sulit pembekuan darah, itu disebabkan karena keturunan. Itu bisa disebabkan oleh itu. Juga bisa disebabkan oleh lifestyle. Maaf, agak kurang bagus nih sound systemnya. Lifestyle karena kebiasaan merokok itu bisa menyebabkan sakit juga. Itu memang mungkin salah satu yang mungkin karena kesalahan kita mungkin kalau merokok. Tapi kalau misalnya mikroorganisme gitu atau mungkin karena genetik itu saya kira itu merupakan suatu faktor lain gitu yang menurut teori kedokteran modern gitu atau disebut dengan Western medicine gitu. Jadi dan juga faktor lain misalnya karena lingkungan, karena polusi. Polusi juga bisa menyebabkan sakit Pak. Karena kondisi misalnya polusi udara, air, makanan dan segalanya. Juga bisa juga disebabkan karena sanitasi yang buruk gitu. Jadi kurangnya kebersihan. Kebersihan juga bisa menyebabkan kita sakit gitu. Dan banyak faktor-faktor yang lain yang saya bisa lihat di sini. Bagaimana Islam menyikapinya begitu mengenai keadaan itu gitu. Dan Pak Ustadz juga pernah menyebut tentang ruqyah syariah. Apa sebenarnya itu ruqyah syariah? Apakah itu dilakukan oleh Nabi pada saat dulu? Apakah bekam itu pernah saya lihat salah satu di antaranya gitu. Sepertinya cukup populer di Indonesia. Dan apakah ruqyah syariah ini sejalan dengan kedokteran modern? Kedokteran yang berdasarkan penelitian ilmiah, yang berdasarkan evidence based practice, berdasarkan scientific, saya ingin penjelasan lebih lanjut mengenai ini menurut Bapak. Mungkin yang lain bisa berkontribusi kalau misalnya, karena di sini ada Pak Dokter juga, Pak Dokter Roy Pralestia Budi, beliau dokter spesialis anak. Saya pengen dengar juga dari beliau. Kalau boleh. Kita banyak drama di sini perawat-perawat. Dokter gigi. Saya kira dokter umum beliau. Oh, salah kalau gitu saya. Dokter gigi anak. Itu kan masuk berkecimpung di bidang itu, saya kira. Saya kira itu dulu, Pak Ustadz. Kebanyakan. Terima kasih. Yang saya disimpan lagi nggak Pak? Jadi simpanan. Bagus. Bagus sekali, semangat Pak. Jadi, insyaallah mewakili yang lain. Pertama, bahwa betul tadi itu hadis khairun nas anfa'un nas. Manusia yang terbaik adalah yang paling dirasakan kemanfaatan dan kebergunaannya oleh orang lain. Berarti orang bisa dengan ilmunya, dengan akhlaknya, keahlian apapun yang kita miliki sesungguhnya itu bisa jadi bagian dari bisa dijadikan sebagai media untuk membuat orang simpati tertarik dengan akhlak kita. Makanya memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu bisa dengan beragam cara. Ada di antara sahabat itu yang memposisikan Nabi Nuwaili dengan suara emasnya merdunya. Seperti Abu Musa al-Ash'ari. Ada seperti Bilal, muadzinur Rasul. Ketika Masjidil Aqsa berhasil dikuasai oleh Sayyidina Umar, Bilal naik ke mimbar azan, semua nangis. Pak, coba kalau ada muadzin azan semua orang nangis.
Jadi bisa memberi manfaat dengan macam-macam. Abdullah ibn Rawaha itu seorang sastrawan, penyair Rasulullah SAW. Beliau yang menggerakkan sahabat untuk memiliki jiwa patriotisme, berjuang dengan syair-syairnya. Nah, di antara antum kan masing-masing punya keahlian di bidangnya. Silakan itu dimanfaatkan sesuai dengan keahliannya. Itu bisa jadi media. Ada yang perawat, ada yang dokter, ada yang ini, ada yang pintar ini. Silakan. Itu bisa. Pak Diri apa kaliannya? Jadi bisa. Pak. Jadi artinya semua bisa melakukan itu. Bisa melakukan memposisikan sebagai orang yang bermanfaat. Ada yang dengan hartanya, dengan bantuan sosial dan seterusnya. Jadi itu benar hadir itu. Tapi kalau ditanya kapan mulai bicara itu, saya nggak tahu. Harus dicek lagi. Tetapi hadis itu benar, tersebar di banyak kitab hadis dengan beberapa versi, tetapi secara umum itu benar dan banyak dikupas dalam beberapa kitab hadis. Kemudian yang kedua terkait dengan penyakit. Nah, jadi begini, sabab itu ada dua. Ada sabab hissi, madi, ada sabab maknawi. Sebagai orang yang beragama, sebagai orang muslim, orang beriman, kita harus selalu introspeksi, muhasabah. Artinya adalah sesuatu yang positif kalau seseorang itu selalu mengoreksi dirinya. Ini yang kemarin saya sampaikan, bahwa sebelum kita menyalahkan alam, sebelum menyalahkan virus, sebelum menyalahkan ini, mari ada baiknya setiap Allah menguji kita dengan penyakit, menguji kita dengan kesulitan, menguji kita dengan apapun, kita introspeksi. Kita introspeksi, apakah ini gara-gara maksiat saya? Apakah ini gara-gara ini? Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada seorang penulis kolom di majalah Al-Mustama, ketika dia mendapati urusannya dipersulit, dia introspeksi, ada apa dengan saya? Ternyata dia sampai pada kesimpulan, dilihat lagi, oh, kemudian dia menyimpulkan, jangan-jangan karena keterlambatan saya berjamaah sholat subuh, ini kemudian menjadikan urusan saya tidak diberikan kemudahan Allah. Nah, introspeksi ini penting bagi orang yang beriman, penting. Tetapi tentu saja ini tidak berarti menafikan sebab-sebab hissi, mati yang terkait dengan non maknawi tadi, yaitu yang terkait dengan fisik, virus dan seterusnya. Oleh karena itu Islam tetap mendorong kita untuk selalu pelajari itu. Maka banyak ulama-ulama muslim, intelektual muslim yang penemu ilmu-ilmu itu kan, di dokteran. Ar-Razi itu penemu kitab yang punya kitab Al-Qon fi Tibb, ilmu kedokteran. Bahkan sampai sekarang dibagikan di Prancis itu salah satu auditorium fakultas kedokteran di Prancis itu menggunakan nama dia, intelektual muslim, Ar-Razi. Artinya sama sekali Islam tidak anti dengan itu. Tentu itu juga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu dianjurkan untuk tetap berobat. Tapi kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Tapi usaha ikhtiar tentu. Maka deteksi, lab dan seterusnya itu sama sekali tidak. Dan Islam seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu syaratnya ada dua. Ada dua. Pertama, bacaannya itu harus syar'i. Maksudnya syar'i bersumber dari Quran maupun dari Sunnah. Bacaannya. Ruqyah itu kan dalam bahasa gampangnya kan jambi-jambi aslinya. Maka bahasanya harus dimengerti dan bersumber dari Quran maupun dari Sunnah. Kadang-kadang ada orang berdalih itu ruqyah, tapi begitu kita lihat hurufnya kayak Arab. Kita yang belajar puluhan tahun bahasa Arab gak ngerti. Nah, itu bahaya. Hatta Arab dulu kita gak ngerti juga. Itu simbol-simbol kayak rajam kayak. Nah, oleh karena itu pertama. Ini yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW ketika meruqyai kepala dusun. Ketika sakit kena pelatu ular, maka mereka meruqyai dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan Nabi tidak melarang ketika pulang ke Madinah dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mencandai, loh mana bagianku? Karena dia dikasih hadiah. Ini nggak apa-apa. Jadi itu
Yang kedua, bacaannya benar, tapi yang kedua kadang-kadang yang tidak benar caranya. Kadang-kadang pakai syarat. Nanti saya akan bacakan ayat kursi. Tapi tolong ya pas datang ke sini, nanti tolong bawa ayam jago warna kuning. Misalnya, bacaannya betul, tapi kemudian mentransfer penyakit, kirim penyakitnya kepada binatang. Apa salah kambing? Kemudian dia kejar-kejar sakit. Yang sakit siapa? Kambingnya yang. Dan itu ada paketnya. 6 juta kambing. Kalau mau ini ada lagi telur. Apa itu telur? Nah ini kadang-kadang yang dibaca, oh saya bacakan Quran, saya bacakan doa-doa dari yakin ya, saya hanya ikhtiar menyebutkan Allah, tapi cara-caranya kelihatan. Maka ini tidak syar'i. Jadi dua, bacaannya dan kemudian caranya. Cara di sini termasuk di dalam syarat. Nah, semangat Tibbun Nabawi ini penting. Ya, Tibbun Nabawi, Irbal, nah itu semuanya adalah diperhatikan. Tetapi itu pun juga tidak berarti kita tidak boleh menggunakan terapi-terapi medis modern. Itu juga harus tetap diperhatikan. Maka saya sering sampaikan, ketika membaca hadis-hadis tentang Tibbun Nabawi, itu harus diambil ruhnya. Maksudnya ruhnya, semangatnya, spiritnya. Itu menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kesehatan. Misalnya ketika membaca hadis Al-Habbatus Sauda dawa'un likulli da'. Al-Habbatus Sauda dawa'un likulli da'. Jinten hitam, habbat sauda itu obat segala penyakit. Sahih, illa sum, kecuali mati. Jangan kemudian begini, untuk mengamalkan ini, misalnya suatu ketika, la samah Allah, kita tidak ingin, ada saudara kita sakit parah, kemudian gak usah dokter, ini aja minum. Padahal menurut medis dia harus dilakukan tindakan medis, operasi dan seterusnya. Gak usah minum ini. Ayah gak bisa begitu. Nah, terapi penting, tetapi ada tindakan-tindakan medis yang harus dilakukan cepat. Karena ada sebagian saudara kita karena semangat ingin pengobatan alternatif Islam ini, akhirnya betul-betul mengabaikan tindakan-tindakan medis. Dan kemudian banyak yang kemudian menjadi korban dan seterusnya. Maka semangatnya itu. Artinya ini betul, itu obat, bagus. Tapi begini, kenapa? Kalau seandainya hanya itu obat satu-satunya, obat segala penyakit, dan kita hanya fokus kepada Habbat Sauda, harusnya di seluruh negeri Islam, Muslim, semua negara ini bisa tumbuh berkembang dengan baik. Tapi kalau harusnya itu juga berarti Islam ini juga menyulitkan. Kenapa? Karena realitasnya Habbat Sauda itu tidak tumbuh di semua negara. Maka spiritnya adalah spirit memperhatikan kesehatan. Bekam juga sama tadi. Kalau mau ngikuti sunnah Nabi, bekamnya pakai pisau tadi, aslinya. Ya kan? Tapi sekarang udah modern dengan ini. Nah, itu bagus, tetapi tetap dengan semangat roh apa? Spirit untuk timnya itu untuk kesehatan. Nah, sehingga tetap itu diperhatikan dengan masalah bagus, tapi jangan sampai ya mengabaikan. Makanya Islam tidak pernah mengabaikan itu. Nah, wallahu a'lam. Ini penting ruqyah dan seterusnya. Kenapa? Karena salah satu syarat dan sifat orang yang akan masuk surga tanpa dihisab adalah humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu syaratnya adalah meninggalkan praktek-praktek itu, yaitu meninggalkan ruqyah yang syar'i, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak menjampi dan tidak minta dijampi-jampi yang tidak syar'i. Itu ada hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin, ada bab tawakul, bab tentang tawakul bisa dibaca. Itu kisah tentang seorang sahabat bernama Ukasyah. Ketika Nabi SAW di majelis seperti ini menerangkan tentang hari akhirat, ya, kemudian Nabi menyebutkan bahwa nanti akan ada orang yang masuk surga tanpa dihisab. Ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya.
Wah, orang pada bicara. Loh, siapa ya? Wah, jangan-jangan umat nanti bicara. Masing-masing menafsirkan dengan penafsirannya. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah keluar. Nah, sebelumnya ketika Nabi itu mereka di versi yang lain itu ya, ketika itu kemudian ada yang angkat tangan, yaitu Uqasyah ibnu Muhsin. Ya Rasulullah, Allahumma ja'alni minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan saya termasuk di situ. Dan Nabi mengiyai. Naam, aku doakan engkau termasuk di dalamnya. Masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, melihat Uqasyah direspon baik oleh Nabi, akhirnya semuanya ingin angkat tangan juga. Yang lain bilang, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sadaqaka biha Uqasyah. Oh, kamu udah didahului Uqasyah. Kenapa enggak dari tadi angkat tangannya? Maka ini kemudian populer di kalangan masyarakat Arab menjadi peribahasa. Kalau orang kondangan datang belakangan, enggak kebagian kecuali sambal, dibilang sadaqaka biha Uqasyah. Jadi kedahuluan Uqasyah. Artinya pentingnya datang lebih awal seterusnya. Nah, kemudian disebutkan adalah tadi itu yarkun eskum ala wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah setengah 10. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa mengamalkannya. Ini yang paling penting. Oh ya, tadi berkaitan dengan hadis tadi, karena tiketnya sudah diambil Uqasyah 1, berarti masih ada peluang. Masih ada berapa? 69.990. Kita masih berpeluang. Nah, sifat orangnya tidak disebut lagi setelah itu tadi, tapi sifatnya disebut. Salah satunya adalah tawakal. Kalau mau rincinya dibaca di Hadis Shalihin bab at-tawakkul. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa huwa alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama dengan baca surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.